Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Qala berkata siapa Allah Ta'ala fa bima naqdihim, maka sebab merusaknya atau merusak Fabimana qaudihim, maka sebab merusaknya Bani Israel. Adapun ma itu zaidatun tambahan. Fabimana qaudihim, ma-nya adalah ma zaidah. Mitsaqahum, pada janjinya Bani Israel, la'anna, maka melaknati. La'anna, maka melaknati aku Allah, hum, pada Bani Israel. Ab'adna, artinya menjauhkan aku, hum, pada Bani Israel, an rahmatina, dari rahmatku. Waja'alna, dan menjadikan aku qulubahum, pada hati-hatinya Bani Israel, qasiyatan, pada yang keras. Karena kaum Bani Israel sudah melanggar janjinya pada Allah, padahal sudah diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup. Diberi kesempatan karena mereka berjanji untuk mengikuti apa yang seharusnya, apa yang menjadi ketentuan Allah harusnya diikuti. Seperti janjinya yang kemarin, aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanah. Harusnya itu dijalankan. Tapi kaum Bani Israel tidak semuanya mau menjalankan. Kebanyakan dari mereka naqdihim mitsaqahum, merusak janjinya sendiri. Maka dilaknatlah oleh Allah, la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Dijadikan hati-hati mereka keras. La talinu, artinya tidak lemah. Tidak ada lemah lembut. Liqabulil imani, pada menerima iman. Mereka tidak bisa menerima iman, hatinya keras, tidak bisa menerima kebenaran apapun itu bentuknya. Salah satu karakter yang melekat pada kaum Bani Israel yaitu sulit menerima kebenaran. Kebenaran itu akan terus dicari celahnya. Dan keturunan Bani Israel ini ya terus ada, sampai saat ini. Terus keturunannya masih terus ada. Yang dijanjikan oleh Allah di sini, karena mereka melanggar janji, hatinya jadi keras. Apakah kaum Bani Israel ini secara pasti adalah orang-orang keturunan Bani Israel, atau yang dimaksud kaum Bani Israel ini adalah mereka yang mengikuti, punya kecondongan mengikuti keingkaran yang dimiliki oleh generasi sebelumnya. Ya, ini bisa macam-macam. Bisa jadi Bani Israel yang dimaksud di sini adalah masalah ideologi, masalah pemikiran yang masih terus turun-temurun, tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa menerima
kebenaran Allah. Hati mereka keras, tidak bisa menerima iman. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Selalu punya alasan untuk menolak iman. Maka sebagai orang yang beriman, ketentuannya sudah pasti. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, semuanya harus berusaha kita jalankan. Yang pertama dan yang paling utama adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Ini nggak boleh alas-alasan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat. Yang paling ibadah biasanya yang paling banyak alasannya, okay? Yang paling banyak alasannya itu ya sholat 5 waktu sama puasa Ramadan. Ini orang paling banyak beralasan macam-macam. Kalau zaman sekarang alasannya macam-macam. Nah itu orang-orang yang korupsi itu mereka juga sholat tapi kok masih korupsi. Seperti itu sudut pandangnya orang sekarang. Nah kok sing dipermasalahkan, kenapa sholatnya jadi dibawa-bawa? Perilaku korupsi itu kan walaupun sholat atau orangnya sholat maupun nggak sholat kan juga tetap salah, kan begitu. Tapi kalau hatinya sudah tertutup dari iman, itu dijadikan alasan. Ya berarti saya nggak perlu sholat, yang penting saya nggak nipu orang, yang penting saya jujur. Nggak ada seperti itu. Sholat itu sama seperti makanan pokok ya, di dalam iman. Kalau orang mengaku beriman, mengaku percaya kepada Allah, buktinya ya adalah dengan sholat. Kita menyukai sesuatu saja kan harus ada buktinya. Apapun itu, ya. Kita ada komitmen dengan pekerjaan atau suka dengan satu baju tertentu, ya. Pokoknya lek salin klambiku, ndang-ndang lek wis kotor langsung dicuci, langsung dirapikan, langsung disimpan. Nah ini kan bukti kita sayang sama baju itu. Tapi ketika manusia ini diajak membuktikan kepercayaannya kepada Allah, alasannya wah. Orang sholat itu alasannya banyak sekali. Biasanya memang ibadah yang sering banyak alasan itu ya sholat sama puasa Ramadan. Padahal orang yang sholat dan baik itu kan banyak sebenarnya. Tapi ya gak mlebu berita wong akeh tunggal. Sing mlebu berita lah mesti sing aneh-aneh nggih. Sing korupsi, nah itu mlebu berita. Belum lagi masalah kalau sekarang isunya jadi besar, nggih. Kemarin yang ada kasus bullying anak SMP itu ya, begitu ketangkep langsung pakai sarung, pakai kopiah. Dibesar-besarkanlah isunya. Seperti itu, rekayasa seperti itu selalu ada, nggih. Bisikan setan yang semacam itu rekayasanya akan selalu ada. Apa gunanya ya? Untuk melemahkan hati manusia. Manusia itu selalu diajak untuk ingkar janji pada Allah. Janjinya kalau kita memang benar-benar mengabdi kepada Allah ya kita harus memenuhi janji kita pada Allah. Ya mau sholat, mau puasa Ramadan, mau membayar zakat, nah itu buktinya. Yang kalau cinta dengan sesuatu saja yang sifatnya duniawi ya, hubungan antar manusia saja, kita akan hidup membuktikan gitu kalau kita itu orang yang tulus, kita orang yang bersungguh-sungguh gitu ya, akan berusaha dibuktikan. Kok percaya sama Allah, Allah itu kan yang ngasih kita kehidupan. Alasannya banyak. Kaum Bani Israel juga sama. Ya. Maka Bani Israel yang disebut di dalam Al-Quran ini ya bisa jadi memang keturunan daripada Bani Israel, bisa jadi adalah soal pemikirannya ono terusnya banyak orang sekarang itu yang seperti itu. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa as-sabil fa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Artinya menjadi keras. Yuharrifuna, artinya keras yang dimaksud di sini menolak iman itu apa yang dilakukan sampai dikatakan orang-orang Bani Israel ini dikatakan terlaknat oleh Allah. Apa yang dilakukan? Yuharrifuna, merubah siapa Bani Israel al-kalimah pada ucapan-ucapan Allah.
Alladzi fit Taurati, yang berada di dalam kitab Taurat, min na'ti Muhammadin, dari sifatnya Nabi Muhammad, wa ghairihi, dan selainnya na'ti Muhammad. Yaitu yang dilakukan sampai dilaknat menjadi keras hati karena sebagian dari cendekiawan, para ahli ilmunya orang-orang Yahudi, bukan hanya Yahudi, orang-orang Bani Israel yang diceritakan. Mereka menolak untuk menerima keberadaan Rasulullah padahal tahu kenyataannya. Keberadaan Rasulullah itu sudah disebutkan di dalam Taurat dan Injil, tapi hanya sebagian kecil, yang hanya beberapa orang saja yang kemudian langsung menerima, bahkan sudah memberitahukan bahwa sudah tahu bahwa ada tandanya nanti ketika Rasulullah lahir, ketika Rasulullah diutus, itu sudah diberitahukan di dalam kitab Taurat dan Injil. Sebagian dari kaum Bani Israel tidak sekedar menolak, tapi mengubah isinya, mengubah isi daripada Taurat dan Injil. Maka tidak heran akhir-akhir ini, beberapa tahun belakangan ini, ada orang-orang yang mu'alaf, yang masuk Islam. Itu pada awalnya mereka ditugaskan dari gereja untuk melakukan kristenisasi, tapi begitu melakukan dialog dengan orang-orang Muslim tentang kisah nabi-nabi mereka yang ada di dalam Al-Quran, mereka tercengang, heran, ternyata Al-Quran menggambarkan tentang Nabi Ibrahim, menggambarkan tentang Nabi Isa. Kisah tentang para nabi itu jauh lebih indah yang ada di dalam Al-Quran daripada kitab-kitab yang mereka yakini. Sebenarnya kondisi ini juga menjadi bukti bahwa Injil dan Taurat yang sekarang ini diubah isinya. Dan memang di dalam Al-Quran disebutkan, kita orang-orang yang beriman tentu tahu bahwa sebagian dari kaum Bani Israel ini mengubah isi daripada kitab suci mereka. Apa saja yang dirubah? Yang dirubah itu ada satu penelitian ya yang dilakukan oleh orang Yahudi ya. Jadi kitabnya Taurat. Dia melakukan penelitian. Taurat itu yang diubah adalah nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad itu dihapus. Tidak ada sama sekali. Sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam Taurat itu diubah. Jadi mungkin bisa saja ketentuan-ketentuan, kebaikan-kebaikan tidak dihapus dari kitab Injil dan Taurat ya. Seperti misalkan larangan membunuh ya, larangan mencuri, itu tidak diubah. Yang diubah itu apa? Ya, yang dijelaskan oleh para mufasir. Yang diubah di sini adalah nama Nabi Muhammad dan juga karakter Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam kitab-kitab tersebut. Diubah. Kalau isinya enggak, jadi apa yang bisa jadi isinya masih sama. Kayak larangan kejahatan itu isinya masih sama seperti pada saat diturunkan. Tapi yang dirubah di sini adalah watak Rasulullah, ya. Watak Rasulullah, kemudian nama daripada Muhammad. Nama Muhammad itu dihapus dari kitab Taurat. Ini ada seorang kalau penggerak kitab Taurat ya, yang melakukan penelitian sendiri, karena dia adalah cendekiawan daripada orang Yahudi, ya, mengumpulkan beberapa terjemahan Taurat dari seluruh dunia, terus dibandingkan dengan kitab Taurat yang berbahasa asli. Ternyata yang diubah yaitu sifat daripada Nabi Muhammad. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh para ulama tafsir, alladzi fit Taurati min na'ti Muhammadin wa ghairihi. Jadi Allah sudah menjelaskan bahwa kenapa kok orang-orang Bani Israel ini sampai terlaknat, sampai la'annahum, dikatakan terlaknat. Mereka melakukan apa? Yuharrifunal kalimah, mengubah kalamullah. Merubah kalamullah. Ya, termasuk mungkin yang diubah itu adalah ketentuan seperti sunnahnya pernikahan ya. Jadi pernikahan itu mestinya menjadi
sebuah jalan ibadah, kemudian orang-orang Nasrani mengubah ketentuan pernikahan itu. Jadi kalau mau menjadi seorang penginjil ya, seorang pastor atau seorang biarawati, di sini ada larangan pernikahan, padahal kalau di dalam Islam nggak ada ketentuan seperti itu. Nah, jadi aturan-aturan yang semacam itu juga diubah. Pengubahan ini yang kemudian yang menjadikan kaum Bani Israel ini terlaknat. Ya jelas, karena sebenarnya ini kalamullah, mereka tidak sekedar mengingkari, tapi justru malah lebih besar, lebih dahsyat daripada itu, mengubah isinya. Di sini bisa kita bayangkan sak piro cerdasnya kaum Bani Israel itu. Mereka sangat-sangat punya intelektual yang cukup tinggi. Yuharrifunal kalima amma wadihi, dari tempat-tempatnya al-kalim, allati wadu'a, yang meletakkan, allati wadu'a, yang meletakkan apa kalim, atau yang meletakkan pada al-kalim, siapa Allahu Allah, alaiha, atas mawadhi', ayyubaddiluna, artinya mengganti siapa Bani Israel pada al-kalim. Isi kalamullah diubah oleh mereka. Wanasu, dan lupa siapa Bani Israel, taroku, artinya meninggalkan siapa Bani Israel, hadhon, pada bagian, nasiban, artinya bagian, mimma, dari perkara, zukiru, yang diperintah siapa Bani Israel, umiru, artinya diperintah siapa Bani Israel, bihi, dengan ma, fit taurati, di dalam Taurat, min ittiba'i Muhammadin, nyatanya dari mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diubah seluruhnya. Mereka sampai melupakan satu bagian penting di dalam Taurat dan Injil, itu ada perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Maka di dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan ya, orang-orang Bani Israel itu ngengkel bahwa agama yang mereka anut itu agamanya Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Maka ada ayat di dalam surat sebelumnya juga dijelaskan, Rasulullah diutus oleh Allah untuk mengatakan kepada mereka bahwa yang hak agama Ibrahim itu adalah agama yang sedang dibawa oleh Rasulullah. Dan tugas Rasulullah adalah mengingatkan pada kaum Bani Israel ini untuk melihat kembali kitab suci yang mereka pegang, yang mereka baca. Pada di dalam surat Ali Imran juga dijelaskan bahwasanya sebagian daripada orang-orang Bani Israel ini ngengkel, nggak mau mengikuti ajaran Rasulullah, sampai ya ini salah satunya mengubah kitab suci. Wala tazalu, dan tidak henti-henti engkau. Khitabun, adapun la tazalu itu khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tazalu, dan tidak henti-henti engkau, tattali'u, artinya melihat engkau. Tudharu, artinya menjelaskan engkau. Tudhiru ya. Tudhiru artinya menjelaskan engkau, ala khoinatin, atas pengkhianatan, atas kecurangan. Ay khiyanatin, artinya kecurangan, minhum, dari Bani Israel. Binaqdil ahdi, dengan merusak janji, wa ghairihi, dan selainnya naqdil ahdi, janjinya tidak ditepati. Selain itu juga mengubah kitab suci. Wala tazalu tattali'u ala qa'inatin minhum illa qalilan, kecuali sedikit orang, minhum, dari Bani Israel, miman, nyatanya dari orang, aslama, yang masuk Islam, siapa man. Sudah dijelaskan Rasulullah tidak pernah berhenti melakukan diskusi dengan kaum Bani Israel ini, tapi yang mengikuti
hanya sedikit. Yang mau mengikuti Rasulullah hanya sedikit orang, ya, terutama maka pada Rasulullah itu masih ada ya kitab yang mana mereka mau berbaiat terhadap ajaran Rasulullah dengan tetap menjalankan agamanya sendiri. Orang-orang ahli kitab, mereka yang kitab cenderung pengikut Taurat dan Injil pada masa itu. Kalau sekarang ada di kitab itu disebut oleh para ulama itu ajaran ahli kitab yang berada pada era Rasulullah itu sekarang tidak ada. Pada masa itu dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat An-Nisa dijelaskan bagaimana larangan menikahi seorang perempuan yang beda agama. Pernikahan agama dilarang. Ada satu ayat yang menjelaskan kalau yang laki-laki yang berbeda agama, yang laki-laki yang non-Islam itu nggak boleh sama sekali. Tapi kalau perempuan dari ahli kitab dan baiknya itu tidak berzina, boleh ya. Tapi kemudian ada pembaharuan yang mufakat para ulama nggak sama sekali karena ahli yang itu sudah maka dikatakan dalam ini jelas sangat sedikit ahli kitab itu ikut Rasulullah yang benarkan keberadaan Rasulullah. Maksudnya ahli kitab ini nggak ikuti sama temannya. Bisa dibayangkan berarti kelompok yang kaya daripada Taurat dan Injil itu lebih banyak dan besar dibandingkan mereka yang ikut dengan Rasulullah. Yang ikut dengan Rasulullah enggak banyak. Orang tua, para cendekiawan yang sudah tua. Ya bisa dipastikan sudah enggak ada. Mungkin keturunan dari ahli kitab masa itu akhirnya ikut dengan berarti tidak bisa dikatakan sebagai kitab, mereka sebagai umat. Jadi bisa dipastikan ahli kitab itu tidak menurunkan, tidak ada lagi keturunan ahli kitab. Mungkin keturunan secara iya, tapi secara ideologi, secara kitab suci kemungkinan besar sudah tidak ada. Jumlahnya kecil, jumlahnya sedikit. Illa qalilan minhum fa'fu, maka mengampuni. Fa'fu maka mengampuni anhum dari Bani Israel, wasfah. Fa'fu maka mengampunilah engkau anhum dari Bani Israel, wasfah dan berpalinglah engkau. Innallaha sesungguhnya Allah itu yuhibbu senang siapa Allah al-muhsinina pada orang-orang yang berbuat baik. Pada orang-orang yang berbuat baik. Wahada. Jadi mereka yang mau ikut dengan Rasulullah ya bukan kesalahan lalu gitu. Jadi yang mengolok Rasulullah apa macam kalau sudah berat terhadap kebenaran Islam, berbaiat terhadap keberadaan Rasulullah, Rasulullah perintahkan untuk memaafkan mereka. Wasfah itu apa? Mengabaikan apa yang berlalu. Sisi pendampingan ya Allah itu beratnya kita terima kesalahan orang di masa lalu. Kita berupaya dengan yang orang itu ada cinta kasih bukan kita sendiri yang punya tapi yang ada pun itu di ayat Saifi dengan ayat menjelaskan
ini kemudian di mana yang Bani Israil ini mengingkari janjinya terhadap Rasulullah. Jadi ketika Fathul Makkah ada perjanjian karena Rasulullah akhirnya memimpin pemerintahan di kota Makkah saat itu. Nah, orang-orang Bani Israil ini ada melakukan pelanggaran, maka Rasulullah pun memerintahkan untuk ya sudah, ini harus dihukum sesuai dengan ketentuan orang-orang Yahudi. Bukan Rasulullah itu kejam, tapi karena ada perjanjian yang dilanggar dan orang-orang ini dihukum sebagaimana hukuman yang semestinya pada agama Yahudi. Pada saat itu kejadiannya seperti itu. Tapi sejarah tentang Rasulullah itu kadang-kadang kita perlu membaca dari dua sisi. Ada sejarah Rasulullah yang ditulis oleh orang-orang Barat, dan bukunya cukup terkenal. Terjemahan bahasa Indonesianya sudah ada. Bahasa aslinya di dalam bahasa Inggris. Menceritakan, berusaha objektif sebenarnya penulisnya, bahwa bagaimana seorang Rasulullah, seorang yatim piatu ini bisa menjadi teladan bagi manusia sekian banyaknya. Itu diulas di dalam buku itu. Kalau nggak salah apa ya judulnya, saya lupa judulnya itu. Itu sudut pandangnya berbeda dengan kalau kita membaca sejarah Rasulullah dari kitab-kitab salafus saleh, termasuk dari termasuk dari kitab tarikh ya, tarikhnya Rasulullah, terus ya ada banyak kitab-kitab sejarah yang lain gitu. Kalimat wasfah ini kemudian dinasah atau dihapus dengan perintah perang karena memang ada kezaliman yang dilakukan oleh kaum Bani Israil. Tadinya Rasulullah hanya diperintahkan untuk islah, gak usah direken. Nah, tapi karena umat Islam ini terus didolimi, akhirnya turunlah perintah perang. Wa minal ladina, dan dari orang-orang qalu yang berkata, siapa ladin, sesungguhnya aku itu Nasoro, orang Nasrani. Muta'alliqun, adapun Nasoro itu berta'alluq, berhubungan biqaulihi dengan firman Allah, akhadna mitsaqahum, yaitu kalimat akhadna mitsaqahum. Akhadna, mengambil aku, mitsaqahum, pada janjinya, alladzin, kama akhadna, sebagaimana mengambil aku, ala Bani Israila, atas kaum Bani Israil, al-Yahudi, yaitu orang Yahudi. Fanasu, maka meninggalkan siapa alladzin hadzon, pada bagian mimma, dari perkara yukiru, yang diperintahkan siapa alladzin bihi, dengan ma, fil injili, di dalam kitab Injil. Orang-orang Yahudi, kaum Bani Israil itu Yahudi. Yahuda itu sebenarnya adalah nama orang ya, yang seorang cendekiawan dari kaum Bani Israil yang kemudian dia membawa sebuah ideologi tersendiri. Jadilah agama Yahudi. Orang-orang kitabnya apa? Kitabnya Taurat. Kalau orang-orang Nasrani kitabnya Injil. Fanasu hadzam mimma dzukiru bi fil injili, di dalam kitab Injil, minal imani, dari iman, wa ghairihi, dan selainnya iman, wa naqdu, dan merusak siapa alladzin al-mitsaqo, pada janji, fa aghroina, maka menjatuhkan aku, auqna, artinya menjatuhkan aku, bainahum, di antara alladzin al-adawata, pada permusuhan, pada permusuhan, wal baghdha, dan saling marah, ila mati, sampai hari kiamat. Nah, ini Nasrani terbagi menjadi dua ya. Ada jenis dari Kristen sama Katolik sama Protestan. Perpecahan ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Ada lagi satu Kristen yang namanya Ortodoks. Karena mereka ingkar janji pada Allah, merusak Injil, lebih parah. Jadi kerusakan pengubahan kitab suci
yang dilakukan oleh penginjil itu lebih besar. Perubahan yang yang dilakukan itu lebih besar daripada yang dilakukan terhadap kitab Taurat. Di Injil perubahannya jauh lebih banyak. Dirubah, jadi Injil yang asli itu benar-benar dirusak terus digantikan dengan ideologi baru. Maka Allah janjikan apa? Allah janjikan akan fa'aghroina bainahumul adawah wal baghdha. Di antara mereka akan berselisih. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Bilang balik ya. Bitafarruqihim, sebab pisahnya. Alladin waqtilafi ahwaihim, dan perbedaan kemauannya, perbedaan keinginannya. Alladin fakullu firqatin, maka adapun tiap-tiap kelompok itu takaffaro, mengufurkan apa firqah al-ukhra pada yang lain. Jadi orang Katolik itu nggak mau menyebut, ya kadang-kadang di saat saya kecil ya, di PPKN itu disebutkan Katolik sama Protestan itu sama-sama agama Kristen. Ternyata orang Kristen itu nggak mau dibilang sama. Oh enggak, saya Protestan, saya Katolik, nggak bisa. Dan perpecahan ini sebenarnya jauh lebih parah ketimbang isu perpecahan yang ada di dalam umat Islam. Umat Islam itu kan juga dipecah-pecah. Ini Indonesia dari dulu yang namanya isu NU sama Muhammadiyah itu udah nggak karu-karuan. Tapi sekarang udah jadi satu. Ulamanya udah jadi satu. Ada ulama NU yang kalau saya tetap di NU, saya bisa jadi apa? Diangkatlah dia jadi ulama Muhammadiyah. Ajarannya masih tetap sama. Sekarang udah nggak ada bilang orang sekarang itu ya wis Muhammadinu tadinya campur dari siji. Itu bener di Universitas Muhammadiyah itu ada orang Kofiah, orang sarungan, orang yang ada. Sekarang kan lewat di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang besar itu, banner yang dipasang di situ ada anak pelajar, anak laki-laki ya, pelajar mahasiswa laki-laki itu pakai sarung, pakai kopiah hitam. Itu kan dulu identitasnya orang NU ya. Sekarang udah melebur jadi satu. Perpecahan yang terjadi di dalam Kristen jauh lebih parah dari itu. Orang Islam itu kan perpecahannya dibuat oleh kelompok, ya kan? Kita jadi saling sindir dengan orang Muhammadiyah, katakan seperti itu ya. Atau sekarang ada orang yang hubungan gede-gede itu ya. Orang-orang itu sindirannya di sosial media luar biasa. Mereka menguasai lah terhadap sosial media, terhadap kehidupan global. Mereka punya quality yang cukup baik, ya. Sindir-sindiran seperti itu, tapi tetap karena kiblatnya sama, ya. Kadang-kadang kalau kita melakukan obrolan lebih dalam, justru kelompok ini justru bisa accept gitu ya dengan apa yang diajarkan oleh ulama, oleh Nahdlatul Ulama. Tapi kalau perpecahan yang ada di dalam Kristen itu benar-benar nggak bisa disatukan. Kita orang NU sholat di Masjid Muhammadiyah biasa, gitu kan? Karena dua kelompok ini yang paling besar ya, NU sama Muhammadiyah di Indonesia. Tapi Katolik sama Protestan itu enggak, itu kayak beda agama. Dan ini dijanjikan oleh Allah sampai kapan seperti ini? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kalau perpecahan Islam itu selalu dibuat oleh kelompok. Selalu dibuat oleh kelompok. Dan yang merawat agama Islam itu sebenarnya bukan kita-kita. Kalau kita yang merawat agama Islam hanya karena menghendaki untuk menunda kiamat itu ditunda terus, kiamat itu ditunda terus ya. Padahal sejak lahir Rasulullah itu juga sudah tanda akhir zaman. Kelahiran Rasulullah itu sudah pertanda akhir zaman, karena Rasulullah itu adalah Nabi akhir zaman, ya. Nah, sekarang maka semua hal yang terjadi saat ini ya jadi tanda akhir zaman. Orang-orang bilang sekarang di Makkah Madinah itu sering hujan. Wah, ini pertanda akhir zaman karena negara yang
istilahnya daerah yang tandus jadi sering hujan. Ini sudah ada di dalam hadis Nabi. Ya jelas ini sudah ada di dalam hadis Nabi. Ya. Bahkan Rasulullah sendiri, kelahiran Rasulullah sendiri merupakan tanda akhir zaman. Bagaimana kita gak usah gak usah kobong dengan isu seperti itu ya. Jadi kalau kita pahami kenapa hujan di Timur Tengah ini menjadi tanda akhir zaman, kita ambil positifnya. Oh ternyata di akhir zaman itu ilmu pengetahuan sudah meluas. Hujan di Timur Tengah itu hujan buatan, pabrik hujan. Uni Emirat itu pabrik hujan. Bagaimana cara membuatnya? Jadi Uni Emirat itu adalah negara yang lautnya banyak, curah hujannya rendah, lebih banyak padang pasir kan gitu ya, lebih banyak padang pasir. Ini hampir di seluruh Arab lah seperti ini. Curah hujan rendah, kecuali di beberapa daerah yang memang di sini menjadi daerah hutan lindung ya, atau menjadi daerah subur. Seperti di Makkah itu ada kota yang namanya kota Taif, itu pusat pertanian lah, pusat pertanian di Makkah di situ. Bagaimana di orang zaman sekarang, orang Uni Emirat itu ada pabrik hujan. Bagaimana caranya bikin? Jadi garam lautan, ambil air dari laut, garamnya dipisah di pabrik, dipisah, garamnya diproses menjadi uap, dibawa ke langit pakai pesawat, dibawa pakai pesawat, ditebarkan supaya apa? Supaya bisa memproduksi awan. Dari awan ini kemudian jadi hujan. Ya jelas saya kalau Timur Tengah jadi banyak hujan, itu tanda akhir zaman. Kita ambil berita positifnya. Iya, di akhir zaman ilmu pengetahuan itu sudah berkembang. Gak usah nunggu ono nang Timur Tengah ono udan. Awak dhewe lahir itu berarti tanda akhir zaman. Mosok tambah awal kan gak mungkin. Jadi perubahan yang baik seperti itu di gelok berita baik ya. Kembali lagi, ya, perselisihan orang-orang antara orang Nasrani ini nggak akan ada habisnya. Maka bisa kita lihat kenyataan saat ini, Yahudi itu nggak ada perpecahan. Yang ada perpecahan itu adalah orang Nasrani. Nasrani itu sangat-sangat ini ya, perpecahannya luar biasa. Dan mereka nggak bisa, nggak mau. Jadi kalau orang-orang Kristen, karena di Indonesia ini sebutan Kristen itu ya terserah apakah itu Katolik atau Protestan, tapi ternyata umat Islam Kristiani di Indonesia juga nggak mau. Oh, nggak, saya Protestan, nggak mau disebut sesama orang Kristen, itu nggak mau. Kalau orang Islam ya masih bagus lah ya, masih damai. NU Muhammadiyah, foto-foto Islami, nggak ada masalah. Fakulli firqatin wasaufa yunabbiuhum, dan akan menjelaskan wasaufa yunabbiuhum, dan akan menjelaskan hum pada alladzin, siapa Allah fil akhirati, di dalam akhirat. Karena di dunia mereka nggak mau mendengar, maka nanti diperjelas oleh Allah di akhirat. Bima, dengan perkara kanu yang ada, siapa alladzin itu yasnauna, berbuat siapa alladzin. Dari ayat ini sebenarnya cukup menunjukkan bahwa perdebatan kita dengan orang-orang Nasrani itu nggak akan ada manfaatnya. Kalau diskusi boleh, diskusi antar agama boleh, yang penting kita ahli. Mereka ahli, ojo gak usah coba-coba diskusi antar agama untuk ngisim-ngisimi. Kalau kita ahli, memang ada basic pendidikannya untuk itu, nggak apa-apa, jalankan. Dan memang ada nih kelompok yang mendidik orang-orang untuk berdiskusi antar agama. Sampai saat ini yang itu di India. Orang India itu secara karakter kuat. Mereka yang Muslim, Islamnya juga sangat-sangat kuat. Cendekia Muslim modern ini banyak sekali yang dari India. Jadi kalau kalian di internet tahu ada aktor dari India, pendidikan itu salah satunya apa? Untuk mengikuti acara-acara debat antar agama, debat lintas agama. Pendidikannya tentu berbeda, gak usah kepingin aneh, gak usah kepingin wis
nang Indonesia kita iso tolakul halal, bisa mengelola bumi, bisa mengelola SDM, wis itu sudah bagus. Ya. Kalau kita mengambil jalur perdebatan seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama India saat ini, wah nggak cocok itu. Cocok tinggal nang Indonesia lah kayak ini. Karena di Indonesia ini kan yang diusung memang Bhinneka Tunggal Ika. Kita ditakdirkan untuk tinggal di dalam keberagaman. Anggap saja ini rahmat dari Allah. Luar biasa rahmatnya Allah terhadap masyarakat Indonesia ini luar biasa. Wasaufa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Ini satu penjelasan bahwa kita berdebat dengan orang-orang Nasrani itu nggak ada gunanya. Mereka akan terus berpegang teguh, mereka punya organisasi yang kuat. Sudah nanti Allah akan menjelaskan sendiri apa yang sudah dilakukan oleh mereka, apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Fayujazi, maka membalas siapa Allah, beri balasan siapa Allah pada alladzin. Ya ahlal kitabi, wahai sedikit lagi nih. Ya ahlal kitabi, wahai kafir ahli kitab. Al Yahuda yaitu kafir Nasrani, kafir Yahudi, wan Nasoro dan kafir Nasrani. Qad jaa, benar-benar telah datang kepadamu siapa Rasuluna, utusanku Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad. Yubayinu, yang menjelaskan siapa Rasul, lakum padamu, kafiron, pada banyak hal. Mimma, dari perkara, kuntum yang ada engkau, itu tuhfuna, menyamarkan atau menyembunyikan engkau pada ma. Taktumuna artinya menyembunyikan engkau, minal kitab, dari kitab-kitab, disembunyikan kenyataannya karena takut kehilangan jabatan, takut kehilangan jamaah. Ini terjadi pada era Rasulullah. Mereka tahu isi daripada Taurat dan Injil, tapi karena takut kalah saing dengan Rasulullah, takut kehilangan jamaah, akhirnya mereka memilih untuk mengubah isi daripada Taurat dan Injil. At-Taurati, yaitu Taurat, wal Injili, dan Injil, ka ayatir rojmi, seperti ayat rajam, wasifatihi, dan sifatnya rajam, dan sifatnya rojem. Jadi ayatul rojmi, ayat tentang hukum ranjam, itu diubah di dalam Taurat dan Injil. Yang ada ya di Al-Quran ditetapkan. Maka ya sampai sekarang orang-orang Barat itu paling tidak setuju dengan hukum mati. Masa modern sekarang informasi sudah meluas. Akhirnya banyak orang yang melakukan testimoni ya, bahwa kehidupan di Saudi yang kan di sana masih sangat-sangat menerapkan hukum Islam ya, hukum potong tangan, hukum kisos, itu kan hukum kisos ini masih berjalan di Saudi. Mereka menyebutkan bahwa bagaimanapun apapun bentuknya, tinggal di Saudi itu lebih aman daripada di New York. Apa alasannya? Ya akhirnya saya tahu juga dari media luar, sebagian orang-orang itu menyebutkan memang orang Amerika, orang-orang Barat, keturunan Bani Israel itu benci dengan hukum mati. Memang itu salah satu yang diubah di kitabnya adalah hukum kisos, hukum tentang ranjam. Hukum rajam itu kan yang misalkan melakukan zina diranjam berapa kali kan, seperti itu diubah di kitab mereka. Maka penolakan itu terus turun temurun. Akhirnya tidak heran negara-negara yang memilih untuk jadi negara sekuler tanpa agama, di situ yang pertama kali ditolak dari hukum Islam apa? Hukum kisos, hukum ranjam. Itu pasti ditolak. Isu tentang bagaimana tidak amannya Aceh itu sampai ke seluruh dunia. Dipikir Aceh ini negara yang bukan negara, daerah ya, daerah yang tidak aman karena hukumannya masih pakai hukum Islam. Padahal kenyataannya tentu berbeda. Kalau kita berada di daerah-daerah, bahkan nggak usah Aceh yang secara khusus, seluruh Indonesia ini dikatakan nggak aman karena mayoritas orangnya Muslim. Ya tinggal di Indonesia bisa aman, yang penting nggak suka tiba-tiba mabuk di jalan, tiba-tiba bikin pesta narkoba, ya pasti nyaman tinggal di Indonesia. Tapi kan orang-orang
ini mereka suka nggih party-party sing gak jelas, akhirnya sing dipilih di Bali lah sing dipilih. Karena konsep agama Hindu itu memang penerimaan, memang acceptance. Ya meskipun orang Bali sendiri juga nggak suka dengan bagaimana cara banyak sekali orang-orang Barat ini merusak tradisi Bali. Mereka juga nggak suka sama itu sebenarnya. Sudah berkali-kali diingatkan, tapi karena apa namanya, ya karena itu sudah berjalan bertahun-tahun ya mau. Pada dasarnya memang hukum-hukum yang ada di dalam Taurat dan Injil itu sebagian sudah diubah. Salah satunya adalah tentang ayatul rojmi. Wa ya'fu, dan mengampuni siapa? Ya'fu, dan mengampuni siapa Rasuluna an kathirin, dari perkara yang banyak, min dzalika, dari mimma kuntum tukfun tersebut. Fala yubayyinu, maka tidak menjelaskan siapa Nabi pada kafir. Idza lam yakun, ketika tidak ada itu fihi di dalam kafir apa maslahatun, maslahat illaf tidho hukmin, kecuali dari menegaskan hukum, kecuali untuk menegaskan hukum. Jadi kesalahan pengubahan tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Kalau nggak ada maslahatnya, itu akan dijelaskan. Kayak misalnya wong ngengkel. Wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallah binuru wa kitabim mubin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.